Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu AR dan VR atau Augmented Reality dan Virtual Reality. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Gani Syahid dari kelas Informatika. Saya di sini menjelaskan tentang Virtual Reality atau VR atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan user dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi 3 yang disimulasikan oleh komputer terhadap suatu objek nyata atau imajinasi, sehingga membuat user seolah-olah terlihat secara fisik pada lingkungan tersebut. Realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan dan oleh komputer dan disajikan sedemikian rupa sehingga penggunanya percaya dan menerima sebagai lingkungan yang nyata. Ada juga Augmented Reality atau AR atau realitas tertambah, adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya, baik berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan benda-benda nyata ke dalam sebuah lingkungan nyata berdimensi 3, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terintegrasi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Penerapan Augmented Reality oleh berbasis aplikasi mobile. Penjelasan atau deskripsi produk VR atau AR. IKEA Flat adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita membuat simulasi saat perabotan IKEA diletakkan di rumah kita dengan menggunakan teknologi Augmented Reality dan juga pemanfaatan teknologi Arcade dari Apple. Aplikasi ini membantu calon pembeli karena kita dapat mengetahui seberapa cocoknya perabotan yang akan dibeli tanpa perlu datang ke toko fisiknya. IKEA Flat memanfaatkan kamera pada iPhone untuk memberikan gambaran saat perabotan tersebut terpasang di tempat yang kita inginkan. Kita tinggal memilih perabotan yang diinginkan dan meletakkannya pada layar, lalu memposisikan kameranya sesuai lokasi tempat perabotan tersebut ingin kita letakkan. Seluruhnya perabotan dan aksesoris yang tersedia juga bisa diatur skala dan ukurannya menyesuaikan dimensi ruangan. IKEA menyatakan bahwa terdapat lebih dari 2.000 perabotan dan aksesoris yang tersedia untuk dicoba pada aplikasi IKEA Flat. Piranti augmented reality yang pertama, handphone atau smartphone. Piranti yang digunakan adalah sebuah smartphone dengan spesifikasi tertentu karena teknologi AR ini berupa aplikasi handphone. Perangkat ini membutuhkan prosesor, memori flash, RAM, Bluetooth atau Wi-Fi, GPS, dan lain-lain untuk dapat mengukur kecepatan sudut, arah, orientasi dalam ruang, dan sebagainya. Yang kedua, kamera dan sensor. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang interaksi pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada perangkat memindai lingkungan, dan dengan info ini perangkat akan mendapatkan objek fisik dan menghasilkan model 3D. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Adia. Saya akan menjelaskan manfaat tentang Augmented Reality Manufacture. Ya, nomor 1, manfaatnya adalah mempercepat pekerjaan. Kenapa? Jika menggunakan sistem konvensional, tentu banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan agar mencapai target pekerjaan yang memuaskan. Langkah-langkah ini terdiri dari training dan supervisi karyawan. Tidak berhenti sampai di titik itu, training dan supervisi ini harus dilakukan kepada beberapa divisi dengan total puluhan atau bahkan ratusan karyawan. Tentu saja hal ini akan menghabiskan banyak waktu
Dengan menggunakan augmented reality manufacture, langkah-langkah ini dapat dilakukan hanya dengan melalui satu aplikasi saja. Dengan begini, karyawan dapat berlatih secara mandiri, para supervisor dapat mengawasi karyawannya dengan efektif. Yang kedua adalah mengontrol kualitas pekerjaan. Untuk karyawan, khususnya karyawan baru, tentu sering bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah pekerjaan yang ia lakukan sudah benar atau belum? Jika sebuah perusahaan masih menggunakan sistem konvensional, karyawan baru ini akan sulit bertanya saat supervisor sedang mengawasi karyawan lain. Dengan menggunakan teknologi augmented reality manufacture, seorang karyawan dapat mengetahui kesalahan dan mengontrol kualitas pekerjaan. Yang ketiga adalah mengakses data secara langsung. Ketika seorang karyawan di perusahaan manufaktur ditugaskan untuk bekerja di lapangan, ia membutuhkan bantuan jika mengalami suatu masalah. Namun, karyawan ini akan mengalami kesulitan jika ia sendiri dan tidak ada mentor yang mengawasinya. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi augmented reality manufacture. Karyawan baru ini hanya perlu membuka aplikasi dan mengarahkan kamera smartphone ke suatu benda yang dia kesulitan gitu untuk mengerjakannya. Secara otomatis AR membantu karyawan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan secara singkat. Yang keempat adalah meminimalisir kesalahan. Kesalahan tentu sering terjadi di sebuah perusahaan manufaktur. Entah itu human error, machine error, kesalahan adalah suatu hal yang sering terjadi. Salah satu keuntungan dari AR manufaktur adalah dapat meminimalisir kesalahan. Teknologi augmented reality manufaktur telah dirancang sedemikian rupa sehingga sudah menjadi sempurna. Dengan begini, jika karyawan bekerja dengan menggunakan teknologi ini, secara otomatis akan meminimalisir kesalahan. Yang kelima adalah mengurangi waktu pemeliharaan suatu mesin. Jelas ya, setiap mesin pasti memiliki jangka waktu atau usia dalam tingkat ketahanan. Ada yang tahan selama beberapa tahun saja, ada yang bertahan hingga belasan tahun. Namun seberapa lama tahan pasti akan rusak juga. Kerusakan pada mesin di bidang manufaktur cukup sering terjadi, sehingga dibutuhkan tim untuk melakukan perbaikan atau maintenance. Nah, karena itulah augmented reality manufaktur dibutuhkan. Jika mesin membutuhkan pemeliharaan, karyawan di perusahaan manufaktur dapat melakukannya sendiri tanpa perlu bantuan dari tim service atau tim maintenance mesinnya itu. Yang keenam adalah mempermudah perakitan. Mungkin dulu tidak pernah terbayang merakit sebuah benda di pabrik, sama halnya dengan bermain video game. Augmented reality manufaktur sudah digunakan oleh perusahaan motor Ducati untuk merakit mesin. Sama persis seperti bermain game di konsol atau komputer. Air training dapat menampilkan instruksi yang merupakan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara berurutan oleh karyawan. Hebatnya lagi, jika karyawan tersebut salah, AR akan memberikan notifikasi bahwa pekerjaannya salah dan ada yang salah dalam berurutan pengerjaan mesinnya gitu. Dengan begini, karyawan akan mempermudah ketika melakukan sebuah perakitan. Yang ketujuh adalah melatih karyawan. Salah satu keuntungan dari augmented reality manufaktur yang dampaknya paling besar adalah pada saat melatih karyawan. Ketika perusahaan baru mempekerjakan seseorang, tentu orang tersebut harus mengikuti rangkaian pelatihan augmented reality agar ia dapat bekerja dengan baik di perusahaan tersebut. Dengan adanya
augmented reality manufaktur, seorang karyawan dapat berlatih dengan lebih mudah. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya karena supervisor yang bertugas mengawasi secara detail tipe-tipe pelatihan seorang karyawan tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi lebih efektif apabila pelatihan karyawan ini dapat dilakukan puluhan karyawan secara serentak menggunakan augmented reality manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari augmented reality. Cara kerja augmented reality yaitu bekerja berdasarkan deteksi citra. Dan citra yang digunakan adalah marker atau sebuah penanda. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker atau tanda yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, kamera atau webcam kamera akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang sudah ditanam atau yang dimiliki gitu. Bila tidak terdeteksi atau sesuai gitu, bila tidak sesuai, maka informasi marker tidak akan diolah atau dilewatkan saja gitu. Tetapi bila sesuai, maka informasi marker atau penanda akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek 3D atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, implementasi augmented reality dalam kehidupan kita. Yang pertama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam bidang militer, virtual reality memegang peranan penting dalam pelatihan tempur. Hal ini memungkinkan para tentara berlatih di bawah lingkungan yang terkendali untuk menghadapi berbagai jenis situasi medan dan pertempuran. Sebagai contohnya, VR digunakan dalam simulasi menerbangkan pesawat jet tempur, mengendarai tank, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, arsitek dapat menggunakan virtual reality untuk membantu mensimulasikan struktur dan desain yang berbeda untuk membantu mereka dalam proses desain ruangan, rumah, ataupun gedung. Kemudian, para arsitek atau konsumer dapat berkeliling pada desain yang telah dibuat. Dan yang ketiga, desain perkotaan. Penggunaan virtual reality dalam desain perkotaan sangat membantu dalam mengambil keputusan desain tata kota. Surveyor atau penyurvei tanah dan insinyur sipil dengan data-data dan fakta-fakta yang ada bisa menggunakannya untuk menciptakan dunia virtual lengkap dengan gedung-gedung untuk keperluan perencanaan kota atau perancangan kota. 4. Video game dan film di bidang hiburan atau bisa di bidang hiburan. 4. Di bidang video game dan film atau bidang hiburan. Virtual reality akan selalu terikat dengan dunia hiburan. Dimulai pada awal 1990-an, Nintendo dengan Virtual Boy, Virtual I.O., dengan perangkat iGlass, dan lain-lain. Contoh yang lebih modern adalah Nintendo Wii Remote, Xbox Kinect, dan PlayStation Eye atau Move, yang akan melacak pergerakan pemain. Yang kelima, di bidang arkeologi. Virtual reality memungkinkan tempat-tempat bersejarah untuk diciptakan secara akurat dalam realitas maya, sehingga semua orang dapat berkunjung secara virtual. Biasanya, tempat-tempat bersejarah sering tidak dapat diakses untuk umum. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat replika gua virtual, lingkungan alam, kota tua, monumen, patung, dan situs-situs arkeologi lainnya. Nah, yang keenam, di bidang medis. Pada bidang medis, salah satu contohnya, VR bisa digunakan sebagai pengambil keputusan untuk operasi. Dokter bisa menggunakannya untuk melihat organ pasien untuk kemudian dilakukan perencanaan lebih jauh. Virtual reality juga bisa digunakan untuk terapi. Misalnya untuk penyembuhan pada orang yang takut berlebihan dengan sesuatu atau sering disebut fobia. 11 Maret 2012, majalah Time menerbitkan sebuah tulisan berjudul The Body Electric atau listrik tubuh.
yang menyingkap perkembangan ilmiah penting. Artikel itu melaporkan sejumlah ilmuwan menyatukan chip komputer dengan sistem saraf sejumlah pasien untuk memperbaiki kerusakan tetap pada indera mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Kamal Hakim akan menjelaskan nomor 5. Kita tahu bahwa dengan adanya teknologi virtual reality atau augmented reality ini akan memudahkan segala hal kesulitan yang dialami oleh manusia. Contohnya seperti perusahaan retail asal Swedia ini, yaitu IKEA, memanfaatkan teknologi virtual reality atau augmented reality untuk menunjang keefektivitasan perusahaannya melalui aplikasi IKEA Place. Dan pastinya setiap teknologi yang ada pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi IKEA Place yang berteknologikan AR. Kelebihannya adalah kita bisa mencoba sebelum membeli. Ada juga fitur pencarian visualnya. Akurasi produk berdasarkan dimensi ruang diklaim sebesar 98%. Artinya bisa dikatakan hampir sempurna. Selain yang sudah disebutkan di atas, kelebihan aplikasi ini juga mudah digunakan bagi orang awam sekalipun. Di balik kelebihannya, aplikasi IKEA Place juga memiliki kekurangan, yaitu untuk di handphone dengan operating system iOS harus memiliki spek minimum iOS versi 11 untuk menjalankannya. Dalam artian berarti spek iOS yang versi 11 ke bawah tidak bisa menjalankan aplikasi IKEA Place ini. Kemudian untuk di Android membutuhkan perangkat lunak khusus untuk menjalankannya, yaitu Arcore. Arcore adalah perangkat lunak untuk menjalankan teknologi virtual reality atau augmented reality. Dan juga aplikasi hanya bisa digunakan untuk produk-produk dari IKEA saja. Berarti aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk mencari barang-barang dari produk-produk selain IKEA. Terima kasih.